bahwa ini penyebab bunyinya filter ini akibat BBM atau benda-benda lain gitu. Pertamina perlu mendapatkan data yang cukup juga. Ini penyebabnya apa gitu. Kalau dari sisi BBM, Pertamina tetap menyatakan bahwa semua yang sampai dengan SPBU telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, tanpa bermaksud untuk membela diri, karena Pertamina juga tidak berbahagia juga dengan kondisi seperti ini yang berlarut. Kami ingin mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi harapan kami, masyarakat yang menjadi korban kendaraan berbet, sinjal dan lain-lain, silahkan kalau misalnya dirasa 135 responnya terlalu lambat, di setiap SPBU terdekat sudah disediakan form keluhan pelanggan untuk diisi dan disertakan sampel. Kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian, oh sampelnya ini nanti kalau yang uji Pertamina, nanti Pertamina bilangnya pasti baik, silakan sampelnya separuh yang dikasih Pertamina, separuh Bapak pegang, atau separuh Bapak uji di tempat lain, separuh kita uji, sehingga kita menjadi fair gitu ya, untuk mendapatkan bahwa hasil uji Bapak Ibu sekalian seperti apa, atau dari pihak berwenang, dari kepolisian. Kami terbuka lebar setiap saat, di sampling, didatangi, silakan untuk dilakukan uji terhadap produk-produk Pertamina. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli BBM di SPBU resmi Pertamina. Apakah apa tanggung jawabnya Pertamina? Di beberapa lokasi lain, manakala terbukti bahwa itu adalah kesalahan atau kelalaian daripada SPBU, Pertamina memberikan tanggung jawabnya sesuai kerusakan yang terjadi. Ini terjadi di beberapa lain, di tempat lain. Misalnya ada SPBU yang terkontaminasi air, kemudian komplain dan lain sebagainya. Pertamina tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, tapi bisa dapat dibuktikan bahwa itu penyebabnya adalah memang BBM kita yang mengalami masalah. Tapi manakala kami sendiri belum bisa membuktikan bahwa penyebabnya ini adalah sumbernya dari BBM, pengeluaran yang diberikan oleh Pertamina ini tidak bisa menjadi dipertanggungjawabkan, karena kami juga objek untuk audit berlapis-lapis gitu. Jadi Anda memberikan kompensasi, tapi Anda belum tahu penyebabnya ini dari apa gitu. Manakala kita semua sudah tahu bahwa impurities atau apalah benda-benda lain yang ada di filternya bahan bakar ini disebabkan oleh karena BBM kita, ya Pertamina siap untuk mempertanggungjawabkan itu memang produk kita bermasalah. Tapi yang sepanjang kami lakukan bahwa BBM kita mulai dari hulu, rantai distribusi dari hulu sampai hilir itu telah memenuhi standar spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu memenuhi ambang batas 22 item yang ditetapkan oleh Dirjen Migas. Mungkin itu dari minta maaf Bapak, kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggunakan hak konstitusi kami sebagai lembaga kontrol. Amanat Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Hak kontrolnya itu nanti kami akan merekomendasikan, dan kami Komisi 2 akan melakukan kunjungan kerja, ya, kunjungan kerja di Jakarta, tentunya akan bertemu dengan BUMN sana. Kami tidak main-main, sebagai aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ini kami kawal dan kami kirim, Pak. Silakan argumentasi Bapak pertahankan, dan kami akan hadirkan nanti fakta-fakta yang sesuai yang kami lakukan. Dan kami minta apa yang Bapak sampaikan kepada kami, ada 22 item, apakah sudah sesuai dengan standar prosedur yang Bapak lakukan? Karena BBM ini sebelum turun ke lapangan, tentunya Bapak melakukan kajian yang mendalam termasuk dengan 22 item itu. Kami minta nanti sejauh mana kontrolnya Bapak dengan 22 item itu. Apakah Bapak lakukan dengan weekly, apakah monthly, atau tahunan, Pak? Kami lakukan. Kami minta data-data itu supaya kita clear. Ya, masyarakat, teman-teman perwakilan sudah membawa sampling kepada Bapak. Silakan nanti dikonfrontir, kami hadirkan nanti yang berkompeten untuk memeriksa itu. Kami menyadari, Pak,
kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur bukan lembaga judgement mengadil kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan kawan-kawan, karena kita ada Undang-Undang 39 tahun 1999. Setiap orang yang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pidana berhak dianggap tidak boleh sebelum melakukan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum. Kita taati bersama-sama, Pak. Undang-undang konsumen juga sudah jelas yang disampaikan oleh teman-teman. Kita akan mencari sebuah solusi yang terbaik. Silakan teman-teman berargumentasi sepanjang mana, itu haknya Bapak. Tapi kita hadir di sini untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk warga Kalimantan Timur. Itu yang kita inginkan. Kemudian kami minta setelah distribusi dari Pertamina turun ke dengan partner niaga, sekarang ujung tombaknya ada di SPBU pengelola. Kami minta perwakilan dari SPBU, ada 3 orang yang hadir di sini. Pengelola SPBU selalu terjadi di Kota Samarinda. Silakan untuk menyampaikannya sebagai juru bicara. Dari Pertamina Retail kebetulan kami yang mewakili pengelola SPBU Selamat Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan di suasana Idul Fitri ini kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Untuk menanggapi yang tadi disampaikan Bapak pimpinan, tidak dapat kami sampaikan bahwa proses atau pengujian yang kami lakukan di SPBU untuk menjaga kualitas dari BBM yang kami terima, kami simpan dan kami salurkan, itu kami memang melakukan kalau di SPBU itu ada namanya uji kuantitas. Uji kuantitas itu dilakukan pada saat kami menerima BBM dari pihak Depot. Nah, uji ini dilakukan 2 kali. Kenapa 2 kali? Pertama, kami lakukan pada saat BBM baru diterima melalui mobil tangki. Lalu setelah BBM itu tercampur di dalam tangki kami melakukan pengujian lagi untuk kuantitasnya dengan tabel ASTM 15 derajat sesuai dengan skala yang memang sudah ditetapkan oleh pihak Pertamina. Lalu setelah penyimpanan kami melakukan sebelum kami melakukan pendistribusian, kami biasanya melakukan kembali uji kualitas tersebut Bapak sebelum tersalur ke konsumen-konsumen kami. Jadi memang uji kualitas kalau yang kami lakukan di SPBU ini memang ada 3 tahapan. Pertama pada saat penerimaan, lalu setelah itu setelah bahan bakar yang baru kami terima tercampur dengan BBM kami yang sisa sudah ada di tangki pendam. Lalu sebelum disalurkan ke pelanggan kami lakukan lagi uji kuantitas sesuai standarnya. Nah itu sudah kami lakukan rutin Bapak, dan insya Allah bisa dicek di SPBU kami khususnya di Selamat Riyadi untuk pengujian tersebut. Dan satu lagi sebelum dilakukan pendistribusian biasanya kami juga melakukan uji tera. Uji tera yang memang juga untuk menjaga kuantitas yang tersalur ke pelanggan-pelanggan kami itu sesuai dengan alat ukurnya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan Pak dari sisi SPBU. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi dari perwakilan pengelola SPBU Selamat Riyadi Kota Samarinda. Sudah jelas dari Pertamina, Patra Niaga, pengelola SPBU juga menanggapi hal yang sama. Uji kualitas dilakukan 2 kali, ya Pak. Kemudian BBM itu pada saat diterima juga dikontrol semuanya Pak. Argumentasi dari Pertamina, Pertamina dan PSBU juga menyampaikan hal sama, tidak menemukan apa-apa. Pertanyaan kami, kenapa masih ada ini BBM berpilihan di mana-mana dan korban adalah masyarakat? Kami minta pertanggungjawaban dari bapak-bapak. Kalau andai kata dikonsumsi adalah air,
kami minta pertanggungjawaban kepada BDN, jelas. Tapi ini menyangkut masalah BBM, kami minta Pertamina, Patraniaga, dan SPBU bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak bisa ini dibiarkan kopi. Dan kalau ini dibiarkan, Komisi 2 akan merekomendasikan kepada BPK dan KPK untuk memeriksa semuanya yang ada di Kalimantan Timur. Ayo Pak, tolong ketuk hati Bapak-Bapak. Silakan Bapak argumentasi dengan begitu baik. Ini kalau tidak terjadi apa-apa ini, konsumen masyarakat Kalimantan Timur ini tidak pernah berdampak. Bapak tidak miris menyaksikan, mendengarkan seorang janda hanya menggunakan motor bututnya penghasilan 50.000 satu hari. Tidak ketika Bapak mengetuk hati Bapak-Bapak dan sebagainya. Kita tidak mencari kambing hitam di dalamnya Pak, tapi kami mengetuk perasaannya Bapak. Hari ini, sore ini ada outputnya yang konkret dan jelas. Kita bersama-sama sebelum kita keluar dari pertemuan ini. Kalau tidak ada, atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi 2 akan meminta audiensi langsung kepada BUMN, SDM, dan meminta KPK tuntutan untuk Kalimantan Timur untuk menyelidiki semuanya. Ayo Bapak-Bapak sekalian, kami minta cerita hati masyarakat Kalimantan Timur, ayo kita buka sama-sama Pak. Kami sudah cukup mendengarkan perwakilan dari representasi kawan-kawan dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Kami minta kepada kawan-kawan Komisi 2 untuk mendalami, karena mitra Komisi 2 adalah kepada Bapak dan sebagainya. Sudah viral kemana-mana, sudah di tempat mana-mana, tapi selalu melakukan pembelaan. Hari ini kami minta kepada teman-teman untuk menggali dari Komisi 2. Oleh karenanya, teman-teman dari Komisi 2, kami persilakan untuk menggali. Kami persilakan dulu Pak Abdul Kias. Ya, itu sampling silakan di sebagai bukti menyampaikan kepada kawan-kawan kita semuanya. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat semua kepala dinas yang sudah hadir, teman-teman dari DPR Komisi 2, terima kasih yang sudah hadir, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh teman-teman media yang selalu mengikuti kita sampai hari ini. Terima kasih. Juga ada teman-teman ojol, saksi, dan bengkel, terima kasih semua. Nah, saya singkat saja. Pak Faisal tadi, oke, Pak Faisal dan Bang Ipan, boleh kesini. Pak Faisal, coba bawa sampelnya sini, minta tolong. Karena saya pusing dari tadi, sedih dari tadi. Pertamina, Patraniaga maupun SPBU semua bilang ini clear, tapi kenyataannya di masyarakat sampai detik ini banyak sekali laporan. Oke. Kalau kita lihat dari semuanya teman-teman, ini tidak ada yang sama ya warnanya. Nah, oke. Saya satu aja. Dari baunya aja, Mas Ipan, sini Mas Ipan. Dari baunya aja, saya waktu mengambil sampel pertama itu Tuan di Biawan kepada masyarakat yang terkena dampak mogok, dan yang kedua ini ada dari Bengkuring, ada dua, ada Pertalite, ada Pertamax. Nah, oke. Ini tadi Bang Ipan sudah berapa tahun? 8 tahun ya? Oke. Kita cium dari baunya aja. Dari baunya aja, nggak usah kita lab apa ini tuh, karena kita kalau lab betul juga kata Ipan tadi, 657 ojol yang sudah terdata, belum masyarakat lain, itu sudah membuktikan bahwa menurut saya BBM ini bermasalah. Nih kita cium.
Oke, Jen. Supaya nggak ngantuk. Oke, Mas Ipan, cium baunya. Anda sudah berapa tahun? 8 tahun. Baunya bagaimana? Cium. Apakah seperti ini bau dari bahan bakar kamu 8 tahun? Sebentar, Mas Dias, Pak Dias, tidak fair rasanya kalau si pengguna ini korban mencium saja. Kami nanti persilakan kepada kawan. Makanya Pak Faisal tadi fair. Kita menciumkan sama-sama. Pak Faisal, kita boleh bersama-sama. Boleh. Saya sebentar. Tolong staf supaya tidak dihukum. Kita tolong staf dengan teman-teman itu bawakan sampling, bukan hanya dari perwakilan Pertamina maupun dengan Patra Niaga kepada kawan-kawan dari SDM juga, silakan saja. Iya, kita Faisal boleh sini boleh. Ini kita buktikan ketua secara ilmiah. Karena betul juga katanya tadi kalau di lab emang kalau terbukti dia bersalah atau BBM-nya bermasalah, apa juga solusinya, iya kan? Nah ini kita cek. Ayo Pak Faisal, Anda cium. Ini yang sampel dari POM, ini sampel dari Pertamina. Warnanya aja beda, baunya sama enggak? Mungkin pimpinan rapat kami dari baunya sama. Ketua, sebentar. Kenapa Mas? dari Polresta ingin menyampaikan juga izin menambahkan kepada pimpinan rapat bahwasanya memang dari sampel yang kami ambil dari beberapa SPBU, baik itu dari tangki pendam maupun dari nozzle, itu warnanya seperti yang bukan yang pertama ini, yang muda ini, yang muda, ya. Yang muda yang pertama itu Oke. Ya. Nah, ini pertama, saya ingin melanjutkan. Baunya sama ya Pak Faisal ya. Nah, kita menanyakan pada semua teman-teman yang ada di ruangan di sini, bau di mana dari bau aja beda. Jadi dulu bau dari bahan bakar ini, BBM ini enak sekali baunya. Sekarang kenapa menyerupai thinner baunya ini? Ini yang jadi pertanyaan saya. Dari bau aja beda. Apa alasan bau menyengat ini? Coba Mas Faisal. Apakah memang seperti itu? Apakah ada perubahan speknya atau apa? Saya tidak paham juga kalau bicara kandungan. Tapi saya satu yang saya pertanyakan, dari bau aja beda. Sampai anak-anak ngelem itu suka cium ini dulu. Tapi kalau sekarang dia cium ini, saya yakin dia mati syahid. Nah, kenyataan. Nah, iya, betul. Saya minta dari bau aja dulu. Kalau dari kandungan tadi kita bingung mau ngelem kemana, entah satu kaltim. Sampai saya terakhir tadi sebelum kesini saya naik motor. Saya ini dewan satu saya naik motor kemana-mana. Jadi saya tahu baunya itu BBM itu. Artinya saya berdiri di sini bersama masyarakat. Jadi maksud saya dari bau aja beda, saya tahu Mas. Nah, Mas bisa jelaskan Mas Faisal, dari bau aja kenapa berbeda dengan BBM yang sebelumnya yang enak wanginya itu suka isap-isap sama orang anak ngelem itu? Coba. Sebentar Mas. Supaya tidak membelakangi, tidak mengurangi rasa esensi kedewanan kita, Pak Abdul Dias ke depan bersama dengan Pertamina ke depan supaya tidak membelakangi teman-teman yang terhormat dan bapak-bapak sekalian. Wartawan dengan tertib mengambil dan meliput silakan supaya teman-teman yang di belakang tidak Nah, jadi kebetulan Mas ini kita bermain logika dulu dan pengalaman, ya kan? Dari baunya Mas Faisal, baunya beda Mas Faisal. Baunya itu menyerupai thinner. Mungkin saya mau ciumkan ke wakil ketua dan ketua kita, ya kan? Biar ketua ini cium baunya ini menyerupai apa. Kita nggak usah berbicara lab dulu. Kita
penciuman kabinet tidak sensitif dan tidak fair rasanya kalau kabinet mencium. Kan Bapak yang menilai nantinya dari teman-teman manajemen Pertamina dan teman-teman sekalian supaya kita fair sama-sama. Ya, nah, coba nanti Bapak menyaksikan, nanti manajemen Pertamina kan menyaksikan ini ciumnya bagaimana gitu. Jangan hanya berargumentasi tanpa dengan data-data yang konkret. Ya, kita sama-sama Pak fair ini. Sama itu baunya, ya kan Mas Faisal? Nah sama, oke. Ini mantap ini karena dia bawa sampel sendiri dan baunya sama, alhamdulillah. Nah Mas Faisal, kasih saya penjelasan kalau tadi ilmiah 22 itu Ketua, muntah semua dengar. Kita satu aja pertanyaan saya, kenapa baunya ini beda dari BBM sebelumnya dan biasanya? Coba Mas Faisal ngomong. Oh, baik, ini mungkin karena keterbatasan ilmu saya cuma keterbatasan ilmu saya terbatas ilmunya, belum tahu juga detail seperti saya buat menjelaskan terkait aroma atau bau. Mungkin yang bisa diukur mungkin ya Pak ya, itu hanya kita bisa bandingkan spek dulu. Kan kita punya data dari dulu ya, mungkin dulunya tahun berapa, terus kita bisa lihat bandingkan dengan komponen yang sekarang. Nah, setahu saya itu yang mengatur bau itu di aromatik, dia ada aromatik bensin dan lain-lain, itu bisa mengatur bau. Itu bisa kita lihat berapa nilainya dulu dan sekarang. Apakah masih sesuai dengan spesifikasi dijenifikasi itu mungkin yang bisa diukur ya. Kalau hanya mencium bau mungkin lebih subjektif. Iya, artinya Ketua seperti ini logikanya ya, Mas Ipan ya. BBM yang sekarang dengan yang kemarin dari baunya aja berbeda kan. Itu aja contoh satunya Ketua, sebelum kita lem. Tapi betul juga kata Ketua saya tadi dan juga kata Mas Ipan, kalau bisa itu kunci dulu rapat-rapat, jangan sampai ada yang keluar sebelum ada langkah konkret, sebelum ada tindakan solusi langsung. Artinya kita mengetuk teman-teman dari Pertamina, mengetuk hatinya. Anda mengatakan clear and clear, tapi kenyataannya sampai sekarang, sampai detik ini masih banyak kendaraan yang rusak sampai sekarang. Kami mengetuk hati dari kalian Pertamina. Saya hanya minta satu, Ketua, solusi dan tindakan langsung, karena pembahasan ini masyarakat sudah menunggu, sambil menunggu motor mobilnya rusak terus. Saya hanya minta satu langkah solusi yang konkret, yaitu apa? Bikinkan kita masyarakat Kaltim bengkel gratis. Setuju nggak? Setuju. Sementara menunggu virus ini hilang dan kembali membaik. Karena terus terang, betul kata Ipan tadi, walaupun Pertamina apa ini itu, sampai sekarang Pertamina pun masih rame, masih ngantri. Karena apa? Kita tidak punya pilihan lain selain Pertamina. Nah, betul kata ketua saya, kita sekarang berbicara secara hati aja, secara hati, secara fakta di lapangan. Ribuan motor, ribuan mobil mungkin bahkan sudah yang rusak sampai sekarang. Kami hanya minta satu hati dari Pertamina, yaitu apa? Ini mungkin baru sekali seumur hidup Pertamina untuk menyediakan bengkel gratis. Setuju? Untuk perbaikan pompa, bukan yang lain sampai ke kampas apa enggak, tapi hanya untuk full pump. Betul. Itu aja ketua dari saya. Dan ketua, saya tambahkan sedikit. Saya juga Pertamina sudah mengetes dengan Bang Erwin. Ini secara ilmiah sudah jelas. Dan BBM ini bukan cuma di Kalimantan kok, di Pulau Jawa, Sulawesi sudah mulai nih. Kemarin yang di Klaten apa? Artinya apa? Pertamina lagi ada masalah. Nah, yang kedua, saya sudah melakukan sampling terhadap 3 motor. Sudah lihat ya teman-teman di video kita ya, 3 motor yang berbeda merek.
dan itu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kuras tiga-tiganya, ya kan? Kita ambil sampel dari motor orang yang mogok, ya Win ya. Dan yang mogok itu tidak pernah sekalipun dia mengisi eceran. Karena apa? Karena itu motor perusahaan. Ketika dia ngisi, setelah ngisi harus stroke nota pembelian. Jadi yang mogok tadi kita isikan, kita kuras, isikan ke 3 motor. Kalau memang hanya motor yang bermasalah, itu pasti salah satunya rusak. Tapi ini apa kenyataannya? Tiga-tiganya motor yang rusak. Dan ini jelas, sudah terang menjelaskan bahwa BBM yang bermasalah. Entah bermasalahnya apa, tapi saya menganggapnya ini ketua virus. Ya. Ya, saya pikir cukup penyampaian dari Pak Dias. Yang teman-teman yang sampling ini silakan teman-teman kalau mau cium dan menyaksikan, lihat, kami persilakan kembali masuk ke cukup samplingnya. Teman-teman, Pak Dias silakan, dan teman-teman sekalian yang mau menggali dan memberikan tanggapannya, kami persilakan. Pak Ayu. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Rapat, Bapak Ibu stakeholder yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Iya. Ya, tahu aja tuh. Sudah kediri. Ini Pak, ada sebuah kisah nih Pak, Alkisah. Ada sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang raja. Rajanya itu ingin menyiapkan makanan untuk rakyatnya. Maka ditunjuklah seorang koki. Koki itu menyediakan makanan kemudian untuk rakyatnya. Di suatu waktu, rakyat itu kemudian sebagian besar mengalami wabah penyakit, ditandai dengan mual, muntah dan lain sebagainya. Kemudian diteliti, mual dan muntahnya itu berasal dari makanan. Nah, kemudian koki menyatakan bahwa dia tidak menyebabkan terjadinya keracunan atau wabah tersebut. Kemudian sang raja menyatakan, wah ini pasti kesalahan rakyat yang makan dengan sembarangan. Nah, ini Kalimantan Timur nih Pak. Sang koki ini adalah Pertamina yang menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan SOP sedemikian rupa sehingga tidak akan menyebabkan rakyat makan dengan keracunan. Sang raja ini pemerintah ini Pak SDM, Pak Gubernur ini menyatakan bahwa rakyatnya yang salah. Nah, hari ini DPRD Kaltim menyatakan bahwa kami berada di pihak masyarakat korban daripada Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, saya tidak menyatakan ini sebuah anomali. Ini sebuah kelalaian Pak. Kalau anomali itu ketidaksengajaan. Ini kelalaian dari Pertamina. Yang terhitung tadi ada 657 kendaraan yang rusak. Bapak coba sebagai seorang Pertamina, Pak Niaga, tolong cek dong ke bengkel-bengkel berapa sih yang antri setiap hari gitu, yang mengalami kerusakan yang sama. Kerusakannya itu tersendat-sendat, tidak punya tenaga, kemudian warna bahan bakar yang berbeda-beda, tingkat kekeruhan yang berbeda-beda, ada sedimentasi, ada pengendapan yang kalau kering itu seperti semen, kemudian membuat filternya rusak, kemudian mengganti injek spamnya hampir sama rata-rata. Itu kemudian kita salahkan lagi rakyat karena motornya tua gitu. Tidak, nggak masuk akal ini Pak. Ini bukan anomali Pak, ini kelalaian Pak. Kelalaian Pertamina yang menyebabkan bukan hanya ratusan tapi ribuan Pak. Bapak punya data, Bapak masih tidak bisa mengestimasi berapa ribu yang kemudian terdampak akibat ini. 4,2 juta jiwa masyarakat Kaltim, ribuan Pak yang terkena dampak ini Pak.
Kita tidak tahu bagaimana keadaan di Kertanegara Negara, kita tidak tahu bagaimana keadaan di Kutim, Samarinda, dan Balikpapan. Tapi sebagian besar semua menyatakan itu dan buktinya ada sama saya. Di media sosial saya penuh Pak dengan laporan bukti video, dokumentasi dan segala macam. Yang saya bingung, Pertamina hari ini masih tidak tahu bagaimana cara mendapatkan buktinya. Ke bengkel, tidak mau dikasih itu minyaknya, nggak mau kasih pendapatannya, nggak dikasih. Aneh banget ini. Pertamina itu ada SOP Pak, umumkan Pak, bahwa yang terkena dampak silakan hubungi kami. Isi, kalaupun ada formulir isi, yang ngomong di sini Pak, nggak ada yang tahu Pak. Ada lagi yang menyatakan pada saat demo, teman-teman adik-adik mahasiswa, kalau ada bukti silakan ke kami. Kami ini Pak civil society, bukan aparat penegak hukum yang harus mengedepankan bukti, yang harus menyatakan originalitas bukti, yang menyatakan harus identik, otentiknya sebuah bukti. Tidak Pak. Anda ini monopoli Pak. Anda ini super dimanjakan oleh pemerintah Pak. Tapi Anda ini super nakal. Bagaimana kami mau percaya pada Pertamina yang baru saja korupsi triliunan Pak, yang baru aja dioplos Pak. Mungkin oplosannya itu baru sekarang terasa di Kaltim Pak. Mungkin baru oplos tengah laut sana Pak, baru terasa di Kaltim. Masa kami percaya dengan sebuah lembaga yang baru korupsi triliunan sudah menjalankan SOP yang segitu hebatnya? Udah, tidak percaya kami Pak. Omongan Bapak tuh bullshit semua. SDM pemerintah hari ini solusinya apa? Satu Pak, Bapak punya lembaga pengawasan, awasi itu Pertamina SPBU. Yang kedua Pak, Bapak minta surati Kementerian SDM untuk mengadakan selain Pertamina di Kalimantan Timur, supaya ada pilihan. Kalau perlu kita sama-sama boikot Pertamina di Kalimantan Timur biar tahu rasa Pertamina. Anda sudah monopoli, Anda sudah untung banyak, tapi Anda tidak bisa melayani dengan baik. Kan aneh ini. Anda diberi keuntungan yang besar, kemudian Anda tidak bisa memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Bapak tahu Pak, dulu Pertamina menyatakan bahwa Pertamina eceran tidak boleh, tapi hari ini eceran itu menjadi tempat teman-teman ojek untuk mencari bensin Pak, bahan bakar. Kenapa? Dia bisa melihat secara transparan tingkat kekeluarnya, warnanya, ada nggak sedimentasinya, ada nggak pengendapannya. Teman-teman beli itu Pak sekarang Pak. Sama saja Bapak ini dengan Pertamina kecil itu aja dengan teman-teman eceran itu kalah sudah. Kelalaian Bapak itu ada perbuatan melawan hukum Pak. Aparat penegak hukum harusnya tidak perlu menunggu bukti yang lama. Polisi dengan bukti yang jelas, 2 alat bukti cukup, ada saksi, ada video CCTV di setiap SPBU, tidak perlu strum Pak. Tinggal dibuktikan kapan kamu masuk, kelihatan semua di situ. Ada video, ada foto, ada kwitansi, ada nota, lengkap Pak kerusakannya apa. Ini sudah menyalahi Pak, dan ini bisa ada tindak pidananya. Ada kelalaian, siapa yang akan menyebabkan kelalaian Pak? Cari ini Pak. Secara umum Pak, dari kapal ke depot Pertamina misalnya di Cendana, itu ada jeda waktu Pak untuk kemudian menetralkan pengendapannya. Bapak pikir dari kapal ke depot Pertamina itu bersih semua? Kotor itu Pak. Dari kapal, Bapak pikir di depot Pertamina yang ada di Cendana itu misalkan itu bersih semua? Kotor Pak. Kalau Bapak tidak percaya, potong tangan saya Pak, kita ke sana, kita buktikan. Kotor Pak. Makanya ada teknik Pak, diendapkan berapa jam. Saya mau tanya, apakah prosedur itu dijalankan? Misalnya 4 jam sudah terendap, Pak disedot Pak. Kemudian disedot lagi ke mobil-mobil tangki dan segala macam. Ada prosedur kelalaian nih Pak. Ini sudah lalai Pak.
Kalau dia kasuistik itu terjadi pada 1, 2, 10, 11 kendaraan Pak. Ini ribuan kendaraan Pak. Terus apa pendagang Pertamina? Kami sudah jalankan SOP. Masya Allah. Nah jadi teman-teman DPRD dengan bukti yang ada, kita buat laporan ke kepolisian Pak. Polisi terima aduan kami Pak. Segera terima aduan kami, selidik langsung Pak Ilmara. Teman-teman LBH masyarakat bikin class action Pak. Buat Pertamina ini Pak jerah Pak. Kita tidak percaya dengan lembaga Pertamina yang sudah korupsi baru hari ini merugikan masyarakat secara langsung. SPBU main Pak. Tapi kalau mainnya seperti ini bukan SPBU ini Pak. Karena merata semua Pak SPBU kena. Nah mungkin SPBU kompak untuk ngoplos air, untuk ngoplos zat kimia dan segala macam. Berarti ini ada permainan. Kelalaian ini Pak perlu dibuktikan. Jadi kalau aparat penegak hukum menyatakan bahwa SPBU bersih, kita sangat menyayangkan. Kalau teman-teman eksekutif pemerintah menyatakan bahwa SPBU bersih, iya bersih bagaimana kalau kemudian kendaraan juga masih mengalami kerusakan? Tidak bisa Pak. Saya sangat menyayangkan kalau pemerintah kemudian tidak ke bengkel-bengkel menanyakan ke SPBU Pak, terkondisi Pak. Jadi langkah konkretnya begini Pak Ketua, kita rekomendasikan Pertamina untuk mengganti setiap kerusakan masyarakat yang disebabkan karena pengaruh BBM Pertalite atau pertama. Satu rekomendasi kita. Yang kedua, segera laporkan ke aparat kepolisian untuk siapa yang menyebabkan kelalaian ini, yang menyebabkan kerusakan kepada kendaraan masyarakat. Ketiga, segera umumkan Pertamina bagaimana teknis masyarakat untuk bisa kerusakannya diganti oleh Pertamina. Bikin mudah Pak, jangan bikin sulit. Itu kata Bapak tadi. Telepon 153 Pak ya. 135 tidak ada guna-gunanya Pak. Tidak ada guna-gunanya. Terus Bapak mau bikin surat tertulis lagi formil di SPBU, ditelepon langsung aja tidak ada guna-gunanya. Baru Bapak mengilah lagi, harus ngisi belangko lagi. Tidak ada guna-gunanya Pak Pertamina itu Pak. Pertamina, PLN, rugi semua. PDAM, rugi semua Pak. Jangan senyum-senyum Pak. Bapak digaji tinggi Pak. Mungkin puluhan juta Pak sebulan. Itu Pak, 50.000, 100.000 per hari Pak. Mati-matian. Tidak ada statement Bapak satu kali pun menyatakan ketika ada ibu yang tidak dapat bekerja dengan anak satu kesusahan, ganti Pak. Tidak ada. Saya yang akan mengganti ibu-ibu itu. Saya yang akan ganti Pak. Saya akan ganti itu kerusakannya. Bahkan ada empati menyatakan ganti walaupun satu orang. Tidak ada empati yang muncul Pak. Tidak ada spontanitas Bapak sebagai pejabat Pertamina untuk mengganti itu. Kita DPRD Pak, saya ganti itu Pak. Nah yang rupanya Bapak, psikologi Bapak itu mempertahankan bahwa Bapak itu tidak bersalah. Padahal hari ini nyata-nyata Bapak itu bersalah, tapi kita belum tahu di mana letak salahnya. Kita akan cari Pak, sampai dapat Pak. Pak Ketua, ini harus dibicarakan dengan kementerian langsung, dengan Pertamina Pusat, bahwa ada anak buahnya di daerah yang bermain dalam hal ini. Saya kira itu Pak. Bapak jangan tersenyum Pak. Tuhan yang membalasnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disampaikan teman-teman dari Komisi 2 kepada kita semuanya, bahwa tetap kami melaksanakan hal praduga tak bersalah dan menggunakan dengan hak konsumen kepada Bapak Ibu sekalian, karena masyarakat